Saya juga tidak tahu. Tapi nampaknya mereka sedang mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Coba Bapak Wali Kadep, carilah keterangan. Dan ini, ada sejumlah uang. Uang ini bukan milikku. Uang ini adalah pemberian Gusti Prabu Kertaraja Jayawardana. Tolong kau bagi-bagikan uang ini kepada mereka. Dan katakan bahwa uang ini adalah pemberian dari Gusti Prabu. Oh, Nyai. Uang sebanyak ini akan dibagikan mereka. Apakah semuanya, Nyai? Iya, bagikan seluruhnya. Jangan sampai ada yang tercecer. Dan katakan bahwa uang ini dibagikan atas nama pemerintah Majapahit. Dan selain itu, jangan kau sebut-sebut namaku. Baik, Nyai. Saya akan mencari. Kami sedang kesusahan. Sawah kami mengalami kekeringan. Iya, sawah kami tidak kebagian air. Oh, mengapa tidak kebagian air? Saya melihat ada saluran air yang cukup besar menuju daerah ini. Bukankah jumlah air cukup banyak? Mengapa sawah kalian sampai kekeringan? Ya, begitulah. Seperti inilah nasib orang-orang kecil. Sawah kami terpaksa kekeringan karena air yang biasanya mengalir kemari telah dirampas oleh kepala desa kami sendiri. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya panen tahun lalu gagal. Dan sekarang kami tinggal menunggu nasib. Ya. Kalian bisa membicarakan soal air itu kepada kepala desa kalian. Kalau memang kepala desa kalian tidak mau mengerti dan tetap mau serakah, mau menang sendiri, kalian bisa melaporkannya kepada pemerintahan Majapahit. Kami tidak tahu jalannya melapor. Kami ini orang-orang kecil. Apakah mungkin suara-suara kami ini akan didengarkan? Pemerintah Majapahit pasti akan mendengarkan suara siapapun juga yang datang dari tengah-tengah rakyatnya. Kalian tidak perlu khawatir. Dan sekarang, lihatlah. Ini ada sejumlah uang kepeng perak murni. Sekarang dengarkan. Saya telah ditugaskan oleh pemerintah Majapahit untuk membagi-bagikan uang ini kepada fakir miskin. Kepada siapa saja yang sangat membutuhkan bantuan. Nah, terimalah uang ini. Untuk sesaat lamanya orang-orang desa tidak berkata sepatah kata pun juga. Mereka diam tidak bergerak. Mereka berdiri bagaikan arca. Dan mereka saling berpandang-pandangan. Mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Wali Kadep. Tapi karena nampaknya Wali Kadep bersungguh-sungguh, akhirnya mereka pun percaya juga. Dan selanjutnya mereka pun melangkah ke depan sambil mengacungkan tangannya masing-masing. Tenang saja. Kalian tidak usah berebut. Uang ini cukup banyak. Kalian bisa memperoleh masing-masing 5 kepeng. Ayo, mana tangan kalian? Mana? Saya Ki. Para dewata, terima kasih atas kemurahanmu membagi-bagikan rezeki kepada hamba, orang-orang yang kekurangan ini. Tapi maaf, uang siapakah sebenarnya yang baru saja dibagi-bagikan kepada kami ini? Pasti uang ini berasal dari Tuan Putri yang duduk di atas kereta kuda itu. Kalian ini bagaimana? Bukankah sudah kukatakan berkali-kali bahwa uang ini adalah milik pemerintah Majapahit? Uang ini dibagi-bagikan kepada kalian atas nama Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Benar, Bapak-bapak.
Uang itu sama sekali bukan milikku. Aku pun tidak lebih daripada kalian. Keadaanku tidak lebih baik dari kalian. Aku hanyalah seorang warga desa biasa seperti kalian. Bagaimana aku bisa memiliki uang sebanyak itu? Sudahlah, terima saja uang itu. Kalian bisa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari. Bapak Wali Kadep? Ya, Nyai. Kalau semuanya sudah kebagian secara merata, marilah kita lanjutkan perjalanan. Tunggu Tuan Putri. Siapakah Tuan Putri ini sebenarnya? Jangan sebut Tuan Putri. Aku ini juga warga biasa seperti kalian. Hanya kebetulan saja sekarang aku berada di atas kereta. Sudahlah, kalian tidak perlu tahu siapa namaku. Yang penting sekarang ini kalian mempunyai sejumlah uang yang barangkali bisa menolong kehidupan kalian. Dan inilah pesanku. Kalian harus tetap bekerja dengan baik. Kalian harus segera merundingkan persoalan air itu dengan kepala desa kalian. Jika ada masalah-masalah yang berat, kalian bisa mengajukan usul ataupun saran-saran kepada pemerintah Majapahit. Nah, selamat tinggal. Kami harus meneruskan perjalanan. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong urut, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok rematik. Minum gabung super pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kereta yang ditumpangi mesin terus bergerak maju. Menjelang matahari terbenam, mereka sudah tiba di tepian hutan tarik. Warna langit menjadi kemerah-merahan, dan sinar merah itu menembus daun-daun pohon di hutan tarik. Kita berhenti sebentar, Bapak Wali Kadep. Ya, Nyai. Saya juga haus sekali. Saya ingin minum beberapa teguk. Kita sudah cukup jauh berjalan. Kita bisa istirahat di tempat ini. Oh ya, Bapak Wali Kadep. Apakah uang hadiah dari Gusti Prabu sudah dibagi-bagikan seluruhnya? Masih ada sedikit lagi, Nyai. Belum seluruhnya. Apakah Nyai bermaksud membagi-bagikan seluruhnya? Tidak, Bapak Wali Kadep. Sisakan beberapa puluh kepeng. Aku ingin memberi oleh-oleh kepada rakyat Pamintihan dan Tunggalang. Kasihan, mereka sudah menunggu kita terlalu lama di desa Pasuruan 1. Waduh, orang-orang itu tadi, Nyai. Mereka kelihatan sangat gembira. Mereka bahkan seperti tidak percaya. Ya, memang begitulah nasib rakyat kecil. Kadangkala mereka justru hidup bahagia karena kesederhanaannya. Mereka tidak membutuhkan barang-barang yang bagus, hanya sekedar untuk memperoleh kesenangan. Ada hal-hal yang menarik yang ingin kubicarakan denganmu, Bapak Wali Kadep. Soal apa, Nyai? Soal orang-orang desa itu tadi. Coba lihat,
Coba perhatikan baik-baik. Selama ini, kita banyak sekali mempelajari soal penyakit-penyakit manusia. Mungkin Bapak Wali Kadep sudah terampil menangani berbagai macam penyakit seperti demam, sakit perut, sakit dada, muntah darah, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Tapi sebenarnya ada penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Penyakit apakah itu, Nyai? Apakah sudah ada obatnya? Penyakit itu bernama kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. 3 macam penyakit ini sangat sukar untuk diobati. Dan ketiga macam penyakit ini banyak sekali pengaruhnya terhadap maju mundurnya sebuah tatanan masyarakat. Sebenarnya, yang harus bertanggung jawab, yang harus menyembuhkan 3 macam penyakit masyarakat ini adalah pemerintah sendiri. Kita pernah mengalami suatu pemerintahan yang kacau balau, seperti pada zaman Kediri dulu. Kehidupan masyarakat sangat bobrok, pencurian merajalela, pembunuhan terjadi di mana-mana. Hak-hak rakyat dirampas oleh para penguasa. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin rakyat dibawa berpikir maju. Sebab, setiap hari mereka harus berperang melawan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tapi sekarang ini, keadaannya sudah jauh lebih baik. Pemerintah Majapahit di bawah pimpinan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana nampaknya berusaha keras untuk memerangi ketiga macam penyakit tersebut. Benar, Nyai. Saya juga melihat adanya usaha-usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat. Dan mudah-mudahan saja usaha itu semakin hari semakin menemukan hasil yang lebih baik. Bagaimana Bapak Wali Kadep? Sudah cukup istirahatnya? Saya kira sudah cukup, Nyai. Kita bisa meneruskan perjalanan. Sudah sampai di desa Tebu, Rayuyo. Benar, Rawedeng. Tapi mana itu kereta kuda yang ditumpangi oleh Nyai Paricara? Kok belum nampak juga? Wah, jangan-jangan mereka mengambil jalan lain. Oh, tidak mungkin, Rawedeng, tidak mungkin. Jalan lain jauh lebih sulit untuk dilalui sebuah kereta kuda. Mungkin memang mereka mempercepat lari kudanya. Coba kau tanya pada 2 orang warga desa itu. Rayuyo, suruh dia kemari. Baik, Rawedeng. Hei, kau, kemari cepat. Kalian berdua jangan hanya melongo saja. Ayo cepat kemari. Ada apa, Tuan prajurit? Kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini? Tahu, Tuan. Tuan-tuan adalah prajurit-prajurit Majapahit. Apakah yang dapat kami lakukan, Tuan? Kami hanya ingin tahu, apakah belum lama ini ada sebuah kereta kuda melewati jalan ini? Oh iya, Tuan. Ada. Memang ada sebuah kereta kuda yang melewati jalan ini. Siapa yang mengendarai kereta kuda itu? Seorang laki-laki setengah tua duduk sebagai kusirnya, Tuan. Kemudian ada seorang wanita cantik duduk di bagian belakang, Tuan. Awas, jangan berdusta ya. Jika kalian berani berdusta kepada kami, nasib kalian akan celaka. Ayo, Rayuyo, kita susul mereka.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpiri dan Karol Superpil. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Boyong ngoro, Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik, minum Karol Superpil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok loro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai.